Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulina Sri Rahayu dengan NIM 1401421219. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan melakukan praktikum materi suhu dan kalor dengan menggunakan gelas plastik dan lilin. Praktikum ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium IPA SD yang diampu oleh Dr. Barokah Isdarianti, SPD, MPD. Perlu kita ketahui kembali bahwa terdapat 3 tahapan dalam praktikum. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga, tahap tindak lanjut. Sebelum memasuki video praktikum, kita harus mengetahui pengertian dari suhu dan kalor. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu zat, sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu. Kalor juga dapat diartikan sebagai energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kemudian, penting untuk kita dapat mengetahui perbedaan suhu dengan kalor. Yang pertama, kalor merupakan energi panas, sedangkan suhu merupakan tingkat derajat energi panas yang ada pada benda. Yang kedua, kalor bersifat kualitatif, terasa namun tidak dapat dihitung, sedangkan suhu bersifat kuantitatif atau dapat dihitung. Yang ketiga, alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter, sedangkan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Yang keempat, kalor tidak bisa bernilai negatif, sedangkan suhu bisa bernilai negatif. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang suhu dan kalor, kemudian langsung saja kita ke video praktikumnya. Selanjutnya, kita akan melakukan tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan. Dalam melakukan tahap persiapan, kita akan menyiapkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan praktikum. Alat dan bahan yang disiapkan yang pertama, 2 buah gelas plastik, yang kedua, lilin, yang ketiga, korek api, yang keempat, piring atau wadah kosong, dan yang terakhir, air. Setelah melakukan tahap persiapan, kita akan melakukan tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Pertama-tama, kita hidupkan sebuah lilin yang sudah kita siapkan. Dalam praktikum ini, saya akan melakukan 2 percobaan. Percobaan pertama, kita akan menggunakan gelas plastik yang belum diisi oleh air. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu panaskan gelas yang belum diisi air di atas api. Kemudian tunggu beberapa saat. Dapat kita lihat gelas ini menjadi berlubang atau meleleh. Selanjutnya, pada percobaan kedua, kita akan menggunakan gelas plastik yang berisi oleh air. Kita tuang airnya, dan kita panaskan di atas api dan tunggu beberapa detik. Dapat kita lihat bahwa di bawah gelas ini menghitam dan tidak berlubang atau meleleh. Dan suhu air di dalam gelas plastik ini menjadi sedikit hangat. Simpulan dari praktikum yang saya lakukan adalah pada saat kita memanaskan gelas berisi air di atas lilin, kalor mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Akan tetapi, bukannya gelas meleleh karena panas yang ditimbulkan, justru air yang akan menjadi lebih hangat. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena kalor yang dihantarkan oleh permukaan gelas ke air dan kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalor jenis air tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan gelas plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Lalu,
Mengapa gelas plastik yang tidak diberi air jika dipanaskan menjadi berlubang atau meleleh? Hal tersebut terjadi karena plastik tidak bisa menyerap kalor atau panas. Dalam kasus ini, kalor akan langsung melelehkannya jika suhunya melebihi ambang titik leleh gelas plastik. Sekian video praktikum dari saya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.